Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa nahu wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita anugerah yang luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebaikan. Kita berharap mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang senantiasa menapaki jalan yang diajarkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Al-Habib Ghiyas bin Abdurrahman As-Segaf sejatinya ingin hadir, namun ternyata tidak keburu karena beliau dalam perjalanan menuju ke Jakarta dari Surabaya. Ala kulli hal, kita doakan mudah-mudahan guru kita Al-Habib Ghiyas bin Abdurrahman As-Segaf juga seluruh guru-guru kita diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan keberkahan dalam hidup mereka. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita niatkan i'tikaf di dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan ikut mengulas kajian kitab At-Taqrirah As-Sadidah yang ditulis oleh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf dari pelajaran yang beliau ambil dari gurunya, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith adalah salah seorang ulama dari Hadramaut, Yaman. Kelahiran Jakarta, hadirin. Sekarang tinggal di daerah Hijaz antara Mekah dengan Madinah. Beliau oleh para ulama zaman ini disebut sebagai Syafi'iyyu Asghar, Imam Syafi'i kecil, saking alimnya terhadap mazhab Imam Syafi'i. Di dalam kitab ini kemarin kita sudah bahas tentang waktu-waktu sholat. Yang pasti jangan lewat dari waktu sholat kalau mau sholat. Kalau sholat kita mau tidak dianggap berdosa, gitu kira-kira. Sebab kalau sholat zuhur di waktu asar tanpa ada uzur, apa itu uzur? Nanti kita bahas. Kebetulan pada saat ini kita akan membahas a'dzarus sholat, tentang uzur lewat waktu sholat. Kalau kita sholat zuhur di waktu asar tanpa ada uzur, maka dianggap berdosa. Berdosa atau tidaknya, fa'amruhu ilallah. Ini hukum fikih. Kalau hukum fikih itu hukum dunia. Kita nggak bisa bilang, ente dosa ente ngomong begitu, ente dosa ente ngelakuin begitu. Nggak bisa. Sebab itu hanya anggapan saja, anggapan dosa atau tidak. Sebab dosa ataupun tidaknya nanti ditentukan oleh Allah langsung. Fa'amruhu ilallah. Cuma indikasi-indikasi duniawi kita bisa tangkap. Ini orang dosa, ini orang enggak. Ini orang ngomong begini kufur, ini orang ngomong begini enggak. Adapun hakikatnya, kebenarannya, fakta. Di atas fakta nanti di akhirat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdosakah orang yang sholat melewati waktu seharusnya dianggap berdosa? Berdosa atau tidaknya, fa'amruhu ilallah. Bagaimana dengan dokter yang harus menyelamatkan nyawa, ketinggalan sholat zuhur, ketinggalan sholat asar? Dosa nggak dia? Dosa nggak dia? Nanti dibahas di sini nih. Maka kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu a'dzarus shalah, uzur di dalam sholat. Maksudnya apa? Ay annahu la ya'samu man akhkhara as-salata an waqtiha bi ayyi uzrin min hadhil a'dzar. Artinya adalah tidak dianggap berdosa. Saya pakai kata dianggap ya Pak ya.
Sebab kalau dibilang tidak berdosa, berarti saya mendahului ketentuan Allah. Maka saya bilang tidak dianggap berdosa. Man akhfaras salata an waktiha, orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Zuhurnya udah lewat, sholat zuhurnya di waktu asar. Boleh nggak? Nah ini nanti, di dalam uzur-uzur ini, uzur-uzur sholat. Uzur sholat itu ada 4. Pendapat yang paling mu'tamad atau paling kuat ada 4. Adapun pendapat yang lain mengatakan ada 6. Ada 4, yaitu an-naum, tidur. Yang kedua an-nisyan, lupa. Yang ketiga al-jam'u, jamak sholat, Pak. Yang keempat al-ikrahu, dipaksa. Ada yang menambahkan 2, yaitu khafa fawatal wuqufi bi Arafah, karena takut ketinggalan wukuf di Arafah. Yang terakhir walimun kizi musyrifin alal halak, untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang saya sebut tadi sebagai contohnya dokter. Anggaplah ada 4. Yang pertama an-naum, yakunu udhran idza nama qabla dukhulil waqti. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru udhran illa idza kana min 'adatihi al-qiyamu minan naumi qabla khurujil waqti aw awsa fiqatan yuqidhuhu qabla khurujil waqti. Tidur itu kalau ternyata tidur sebelum zuhur jam 11:30, namanya apa, Pak? Qailulah. Apa, Pak? Qailulah. Tidur setengah jam sebelum zuhur sampai masuk waktu zuhur namanya qailulah. Itu kalau orang-orang barat nyebutnya power nap. Untuk merecharge atau mengisi daya kembali 6 jam ke depan. Tidur setengah jam sebelum zuhur, itu tenaga akan terisi sampai 6 jam ke depan, hadirin. Bahkan orang-orang Jepang sudah mulai mempraktekkan tidur sebelum waktu istiwa, sebelum matahari tepat di atas kepala, itu setengah jam untuk merecharge kembali 36 jam ke depan. Tidur setengah 12, emang semalam habis nonton bola, bangun-bangun asar. Bagaimana itu sholatnya? Apakah diqadha? Wajib diqadha. Apakah dianggap berdosa? Tidak dianggap berdosa. Kenapa? Karena dia masuk dalam uzurnya sholat. Yakunu udhran idza nama qabla dukhulil waqti. Jadi uzur boleh mengakhirkan waktu sholat, boleh sholat di selain waktunya gitu kira-kira. Idza nama qabla dukhulil waqti, kalau dia tidur sebelum masuk waktu. Jam 11:30 belum masuk waktu zuhur, dia tidur bangun-bangun asar. Tidak dianggap berdosa. Jadi gampangnya gini, Pak. Pada prinsipnya tidak boleh satu sholat fardu dilakukan di lain waktunya. Pada prinsipnya tidak boleh. Yang lebih tidak boleh lagi adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu tidak sama sekali melakukan sholat tertentu. Sholat zuhur udah ketinggalan, nggak diganti, itu nggak boleh sama sekali. Maka yang boleh adalah melakukan sholat tertentu di lain waktunya dengan niat qadha. Itu tidak meninggalkan sholat, tapi memang tetap mendapatkan dosa lalai sholat. Tapi ada pengecualian. Bagaimana? Karena kondisi manusia, ada lupanya, ada ngantuknya, dan lain sebagainya. Bagaimana syariat mengkompromikan hal itu? Maka dibuatlah hukum a'dzarus shalah, uzur tentang sholat. Salah satu contohnya atau macam yang pertama adalah an-naum, karena tidur sebelum masuk waktu zuhur, kebangun asar, maka dia tidak dianggap berdosa. Namun karena dia masuk ke dalam uzurnya sholat, dia ketika bangun wajib langsung qadha sholatnya. Buru-buru apa enggak, Pak Ustadz? Karena uzur tidak perlu buru-buru. Ya wudhu dulu biasa, santai. Mau nyebat dulu nggak apa-apa deh. Habis itu baru sholat zuhur dulu, qadhaan karena tadi ketiduran, baru sholat asar. Jangan asar dulu, zuhur dulu baru asar. Kalau asar dulu haram.
baru zuhur. Bukan karena habis sholat asar nggak boleh sholat, bukan. Karena dia tidak tertib waktu dan juga dia sudah melewatkan satu waktu, yaitu waktu zuhur. Maka haram melakukan sholat asar dulu baru sholat zuhur, tapi sholat zuhur dulu qadaan baru sholat asar. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru 'udhran. Kalau misalkan tidurnya jam habis azan, emang ngantuk Pak Ustaz, saya mau qailulah dah. Qailulah boleh, waktu zuhur boleh qailulah. Kalau dia tidurnya pas udah azan, apakah kemudian ketika dia bangun ketika ketika waktu asar, apakah dia tidak dianggap berdosa? Kalau begitu modelnya, maka la yu'tabaru 'udhran, tidak disebut uzur. Dia dianggap berdosa. Kalau udah tek Allahu Akbar, ngantuk lawan dulu Pak. Mending sholat dulu baru tidur. Sebab kalau tidur dan kelewatan waktunya, dia dianggap berdosa. Dia tidak masuk dalam kategori uzur. Dia tidak dianggap dalam kategori uzur. Kalau dianggap dalam kategori uzur, enak Pak. Sholat lewat pun tidak dianggap berdosa. Dan kita untuk mengganti sholatnya tidak perlu terburu-buru. Kalau tidak dianggap uzur, repot. Kalau tidak dianggap uzur Pak, pertama dianggap berdosa, kedua harus menggantinya dalam keadaan fauron. Ada bahasa fikih istilahnya fauron, kudu buru-buru. Ke kamar mandinya kudu buru-buru, pakai bajunya kudu buru-buru. Gitu. Karena setiap langkah yang ia lakukan akan ditimbulkan, dianggap sebagai dosa. Itu menurut hukum fikih demikian. Illa idza kana min adatih, kecuali memang kebiasaannya. Saya punya kebiasaan kalau zuhur tidur. Kalau zuhur tidur, nanti bangsa jam 1:30 bangun. Saya punya kebiasaan gitu, misalkan. Siapapun punya kebiasaan, emang kalau waktu ayahnya zuhur dia mau tidur, tapi nanti jam 1, jam 2 dia bangun itu. Itu enggak masalah. Itu tidak masalah. Au awsafiqatan yukidhu qabla khurujil waqti, atau minta dibangunin sama orang. Tidur pas masuk waktu zuhur. Ngomong ke Haji Endang, Pak Haji, nanti kalau udah jam 2 atau jam 1:30 tolong bangunin saya, sebab saya ngantuk banget. Belum sholat zuhur. Oke deh. Yang pasti Haji Endang harus wajib memegang wasiat itu. Wasiat bahwa dia harus membangunkan saya. Kalau tidak membangunkan saya, Haji Endang dianggap khianat. Ya dosanya dosa kecil sih. Bukan khianat yang lain, bukan. Khianat karena tidak membangunkan saya dengan wasiat saya. Yang kedua, saya mendapatkan dosa karena tidak melakukan Nah, wa yusannu iqadhu man nama qabla dukhulil waqti. Sunnah membangunkan orang yang lagi tidur sebelum masuk waktu. Udah pengen masuk waktu, lihat teman kita lagi tidur, dibangunkannya sunnah. Maksudnya sunnah, kalau kita bangunin kita dapat pahala. Tapi kalau kita nggak bangunin kita nggak dapat dosa. Wa yajibu iqadhu man nama ba'da dukhulil waqti. Wajib ngebangunin orang lagi tidur kalau udah masuk waktu. Apalagi kalau waktunya udah mau keluar. Wajib. Artinya apa Pak? Kalau kita ndak bangunin, kita mendapatkan dosa. Cuma lihat dulu yang kita mau bangunin siapa? Atasan kita, orang tua kita. Itu namanya kan apa istilahnya? Kalau bahasa orang Sunda tuh ngelunjak. Maka nanti ada teknik-teknik membangunin yang halus. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Saya lupa Utsman ikut atau tidak, saya lupa. Ini ada di dalam Bukhari Muslim. Ketika itu dalam perjalanan Rasulullah istirahat. Tidur sudah pengen menjelang subuh, tidur di perjalanan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendusin ternyata matahari udah tinggi. Sholat subuhnya ketinggalan. Rasulullah juga sholat subuhnya ketinggalan. Abu Bakar bangun, Umar bangun, waduh. Matahari udah tinggi nih, kita belum sholat subuh. Rasulullah masih tidur. Sayyidina Abu Bakar kemudian pindah ke sisi kepala kirinya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ngapain? Bangunin Rasul. Lah kagak berani. Jangan Sayyidina Abu Bakar, Jibril aja gak berani bangunin Nabi. Bagaimana caranya Sayyidina Abu Bakar? Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah kebangun. Lah, ini gak ada yang bangunin kita. Iya ya Rasul.
Gimana ya Rasul? Ya udah ayo wudu, siapkan air, kita wudu, kita sholat. Itulah Rasulullah pernah qadha sholat subuh, bukan karena Rasulullah lalai. Ingat, jangan dianggap Rasulullah lalai sholat subuh. Ini sebagai tarbiyatan li ummati, sebagai pendidikan untuk umatnya. Jadi jangan dijadiin dalil tuh, jangan dijadiin dalil, saya sholat subuh kesiangan, Nabi aja pernah. Jangan, nggak boleh. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Itu artinya kita meremehkan Nabi. Meremehkan Nabi itu kufur hukumnya. Lu nggak sholat subuh kesiangan mulu, ya Nabi aja pernah. La ilaha illallah, na'udzubillah min dzalik. Jangan dijadiin dalil begitu, jangan. Sebab itu nanti jatuhnya ihalatun Nabi, meremehkan Nabi, menghina Nabi. Ya, kalau begitu nanti jatuh dalam kekufuran. Wal'iyadzubillah. Ini sebagai tarbiyatan li ummati, sebagai pendidikan untuk umatnya. Kalau Nabi nggak pernah meninggalkan sholat sama sekali, nggak pernah qadha sholat sama sekali, kita bingung Pak sebagai umatnya. Kita bingung, sedangkan kita tidak ada di level Nabi yang selalu ingat pada Allah, enggak. Maka ini sebagai tarbiyatan li ummati, pendidikan untuk umatnya. Bahkan di perang Khandaq Rasulullah SAW tidak sholat asar, maghrib, isya, nggak sempat. Karena ketika itu benar-benar dikepung oleh musuh-musuh Islam waktu itu, musyrikin Quraisy bersekutu dengan Yahudi dari Ghatafan. Ya, maka ketika itu kata Rasul SAW, ya saya juga belum sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, dirampat istilahnya, dirapel Rasulullah sholat qadha 3 waktu, ada yang bilang 4 waktu. Ya. Jadi wajib membangunkan orang yang tidur ketika sudah masuk waktu, apalagi sudah mau lewat waktunya. Bangun. Udah sholat zuhur belum? Belum. Udah sholat dulu dah. Habis itu tidur lagi, terserah lu. Gitu. Kalau belum sholat, dibangunin. Ya, kita dapat pahala justru membangunkan orang yang belum sholat. Uzur yang kedua, setelah tadi tidur, udah paham tuh ya? Tidur itu masuk dalam uzurnya sholat, asal tidurnya sebelum masuk waktu. Kalau dia kelewatan, ketika dia tidur dia belum dianggap berdosa, sebab rufi'al qalamu an thalathin anin naimi hatta yastayqidha. Orang kalau lagi tidur nggak dicatat apa-apa, tidak dijadikan sebagai beban taklif. Tahu beban taklif? Beban taklif itu kita semua sekarang lagi dalam keadaan sadar, melek, nggak tidur, itu kena beban taklif. Beban taklif itu beban syariat. Kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita mendapatkan dosa kecil. Beda halnya dengan tidur. Tidur mah kalau mimpi maling aja, mimpi bergaul dengan istri orang saja tidak mendapatkan dosa. Bahkan kita tinggal sholat ketika tidur tidak dosa. Nanti bangunnya, kalau bangunnya sudah lewat waktunya sholat, kemudian dilihat, ditelisik uzurnya seperti apa, apakah dia tidur sebelum waktu atau sudah masuk waktu, maka dosanya dianggap dosa atau tidak. Ya, yang kedua an-nisyan. Uzur sholat itu lupa. Keenakan main badminton ya. Bang Dayat keenakan main badminton. Lah lupa belum sholat maghrib. Udah dikit lagi mau masuk isya. Bagaimana tuh? Yakunu udhran idza kana sababuhu amrun mubahan. Disebut sebagai uzur, artinya tidak dianggap berdosa orang kalau lupa sholat udah lewat waktunya, cuman lupanya gara-gara perkara yang mubah. Apa perkara mubah? Main badminton perkara mubah, main futsal perkara mubah. Cuman ingat catatannya adalah main badmintonnya harus menutup aurat, main futsalnya harus menutup aurat. Kenapa? Ini amron mubahan. Membuka aurat amron haraman, perkara yang haram. Jadi main badminton celananya rada panjang dikit, nutupin dengkul. Main apa lagi namanya tuh? Main futsal dan seterusnya. Kalau main catur Pak Ustadz, main catur kan enak banget tuh, sampai lupa. Karena main catur itu hukumnya makruh, maka bisa dikatakan amron mubahan. Jadi kalau di dalam ilmu fikih kontemporer seperti ini, perkara cuma 2 Pak, mubah sama haram. Haram itu yang haram aja. Kalau mubah itu mencakup sunnah, wajib, makruh, haram. Kalau haram ya haram aja. Jadi kalau sebabnya mubah, contohnya seperti tadi main futsal, main apa namanya tuh,
main badminton, olahraga lah ya, catur dan sebagainya, selama itu tidak haram, ya, lupa pas lagi banting kartu, udah mana masangnya gede banget lagi, paham tuh ya, lagi judi, lupanya lagi judi, ya Allah saya belum sholat maghrib, lagi judi, lupa sholat maghrib, tetap itu tidak masuk dalam kategori uzur, tetap dia dianggap berdosa. Kalau gara-gara tadi lagi keenakan, ya Allah saya belum sholat maghrib, lagi keenakan ngemes, belum sholat maghrib, itu dianggap uzur, maka dianggap uzur, tidak dianggap berdosa. Amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'zaru. Amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'zaru. Apabila itu perkaranya makruh, maaf ya, perkaranya makruh atau haram, fala yu'zaru. Kalau perkaranya makruh, mencatur tadi itu, atau haram, atau perkara yang haram, bantingin kartu tadi, fala yu'zaru, tidak dianggap uzur. Jadi main catur, karena main catur kenapa dihukumi makruh? Karena ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengharamkan, maka komprominya makruh. Sama seperti hukumnya merokok. Merokok ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan, maka komprominya hukumnya makruh. Ya, lagi enak-enak merokok, lah saya belum sholat maghrib, maka tidak dianggap uzur. Kalau di sini fala yu'zaru, tidak dianggap uzur. Uzur itu artinya maaf, Pak. Uzur itu artinya maaf, tidak dimaaf, artinya tetap dianggap berdosa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, uzur itu seperti apa? Al-jam'u bainas sholataini. Jamak di antara dua sholat. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kok jamak dianggap uzur? Gini, jamak itu adalah melakukan sholat bukan pada waktunya. Zuhur dilakukan di waktu asar, namanya jamak apa? Takhir, mengakhirkan waktu zuhur. Asar dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak apa? Takdim, mendahulukan, menarik waktu asar di waktu zuhur. Kok waktu asar dilakukannya di waktu zuhur sih? Kok waktu zuhur dilakukannya di waktu asar sih? Harusnya kan zuhur ya di waktu zuhur, asar ya di waktu asar. Ini namanya uzur. Waktu uzur. Orang kita lagi safar, orang kita lagi sakit, orang kita lagi hujan. Nah, ini ada ta'lik nih. Menarik. Ai taqdimus sholati an waqtiha au ta'khiruha anhu. Mendahulukan salat asar di waktu zuhur, au ta'khiruha anhu, zuhur di waktu asar. Atau maghrib di waktu isya, atau isya di waktu maghrib. Itu doang tuh ya. Temennya itu doang tuh, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nggak bisa asar sama maghrib, nggak bisa. Zuhur sama isya nggak bisa. Pokoknya temenannya itu doang tuh, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Yang nggak punya teman satu, subuh. Subuh doang udah nggak punya teman, dia nggak bisa dijamak-jamak. Jadi yang bisa dijamak cuman zuhur ke asar atau asar ke zuhur, maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Wa dzalika lil jam'i bainaha wa baina shalatin ukhra. Uzurnya karena dia menjamak, mengumpulkan satu sholat dengan sholat lainnya di satu waktu. Seperti tadi. Bisa babis safar, karena dia sedang safar. Kalau kita lagi safar, safarnya adalah safar yang mubah, safar yang boleh, seperti ziarah, rekreasi, dan dia tidak maksiat di tengah-tengah jalan, dan tujuannya bukan maksiat, ke mana tuh namanya, ke puncak untuk misalkan untuk apa namanya tuh, untuk wisata, ya itu mubah. Kalau untuk wisata mubah Pak. Kalau ke puncak untuk misalkan untuk nipu orang, untuk main judi, haram, maka tidak boleh dijamak sholatnya. Yang penting tujuan safarnya adalah safar mubah, safar yang dibolehkan. Apalagi safar sunnah, ke puncak buat ngaji, wah itu boleh banget itu. Boleh banget untuk dijamak sholatnya. Pendapat sebagian ulama yang paling banyak, boleh safar meskipun safar yang dekat, melewati batas kota. Melewati batas kota, dari misalkan dari saya Jakarta Barat mau ke sini, boleh nggak dijamak? Pendapat ulama sebagian boleh, pendapat yang lain tidak boleh. Jamak hanya boleh dilakukan jika sudah melewati 82 km. Ada yang bilang 86 km, ada yang bilang 90 km. Ambil yang paling kecil, ambil yang paling banyak 96 km. Awil marad, karena sakit nih.
sakitnya menggigil, demam, zuhur, asar takut kebablasan karena dia sedang menggigil dan dia pasti tidur. Habis minum obat pasti tidur, maka boleh jamak. Kalau lagi sakit boleh jamak, Pak. Sakit hebat nih, sakit hebat. Zuhur menggigil, asar, waduh Masya Allah, zuhur menggigil, dipaksain tuh, kena air. Dipaksain kena air. Bolehkah dijamak? Boleh, sholatnya dijamak, Pak. Paksain kena air, zuhur, itu asar. Awil mator atau hujan. Maksudnya hujan gimana Pak Ustadz? Kalau lagi hujan boleh dijamak? Bukan, maksudnya begini. Kita memang tempat kita ke masjid itu lumayan jauh secara uruf, secara kebiasaan. Kalau orang-orang situ ditanya, tetangga kita samping rumah ditanya, masjid jauh apa dekat? Bagi gue mah dekat. Berarti nggak bisa dijamak sholatnya. Masjid jauh apa dekat? Lumayan jauh kalau pakai kaki. Kalau jalan kaki lumayan jauh, boleh itu dijamak. Maksudnya dijamak kalau hujan. Kenapa? Kalau hujan itu, ini orang memang punya kebiasaan jemaah di masjid. Punya kebiasaan jemaah di masjid. Nah, cuma ketika itu dia lagi sholat zuhur, hujan turun. Kalau dia balik lagi ke rumah asar, pertama lepek, yang kedua jalanannya belok, kotor, meskipun dia bawa payung atau meskipun dia mobil, itu namanya awarin. Hal-hal baru yang datang itu tidak dianggap. Meskipun dia bawa mobil, meskipun dia bawa payung, bolehkah dijamak? Boleh. Biar apa? Biar dia pulang nanti asar, dia tidak perlu balik lagi ke masjid. Kalau memang orang punya kebiasaan sholat di masjid. Itu 3. Yang keempat, al-ikrah, dipaksa. Bi ayyukroha ala ifrojis sholati an waktiha. Ada orang dipaksa untuk sholat di luar waktunya. Jangan sholat zuhur lu. Kalau sholat zuhur gue pecat, misalkan. Ini yang paling gampang. Pekerja di rumah makan. Mohon maaf ya Pak ya. Pekerja di rumah makan. Tamu lagi rame-ramenya. Emang wayahnya sholat. Emang wayahnya makan sial. Dia belum sholat zuhur. Sama bosnya ditekan. Kalau kamu sholat zuhur, kamu saya pecat. Pokoknya kamu layanin dulu nih tamu. Selalu lagi segini banyak, jangan ada yang sholat zuhur dulu. Nanti aja sholat zuhurnya kodok di sholat asar. Maka boleh sholat zuhur di sholat asar, Pak. Tidak dianggap berdosa. Karena maksudnya uzur. Dengan syarat. Fayu'dharu fi dzalika idza tawaffarat syurutul ikrah. Dia harus mencukupi syarat-syarat ikrah. Ikrah itu dipaksa tadi. Syurutnya. Syaratnya 4. Wa syurutul ikrahi arba'atun. Syurutul ikrah, syarat-syarat dipaksa itu ada 4. Yang pertama, qudratul mukrihi ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin aw tawallubin. Orang yang maksa mampu untuk merealisasikan apa yang ia ancam. Biwilayatin karena dia punya kekuasaan, contohnya bos rumah makan tadi, aw tawallubin, contohnya orang tua. Ini bos rumah makan kalau ngomong bukan sekedar gertak. Dia kalau ngomong beneran. Lu kalau sholat zuhur sekarang, tamu gue lagi banyak-banyaknya, lu gue pecat. Beneran dipecat itu mah. Maka boleh dia sholat zuhurnya nanti di waktu asar. Syarat yang kedua, syarat dipaksa itu, ajzul mukrahi an daf'i ma ukriha bihi biharabin au istiwathatin. Orang yang dipaksa, si pegawai ini tidak mampu untuk menolak. Tidak mampu untuk menolak ancaman itu. Dengan cara kabur, ya kalau dia kabur ya dia kehilangan pekerjaan. Au istiwathatin. Emang gak ada yang bisa dimintain tolong dong Pak, bos kita galak. Lah gue juga sama karyawan. Nggak bisa. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dhannul mukrahi annahu inimtana'a fa'alal mukrihu ma khawwafahu bihi. Orang yang dipaksa, si pegawai ini sudah yakin betul kalau dia melakukan sesuatu yang diancam oleh si bosnya. Kalau lu sholat zuhur, tetap aja gue sholat zuhur. Tapi gue yakin kalau gue sholat zuhur gue pasti dipecat. Mending gak usah sholat zuhur. Sholat zuhurnya nanti ketika sholat asar. Karena itu masuknya uzur. Pak Ustadz, sebelum sholat udah mati duluan, gimana Pak Ustadz? Belum lagi enak-enak, lagi ngelayanin tamu, tiba-tiba gas meledak. Satu restoran kebakaran termasuk dia.
yang diancam tadi ikut meninggal. Fa amruhu ilallah. Ini orang tidak dianggap meninggalkan sholat karena dia mukroh, orang yang diancam, orang yang dipaksa. Yang ketiga, an la takuna hunaka qarinatu ikhtiyar. Jangan sampai di sana ketika diancam oleh bosnya ada ikhtiari, ada hal-hal pilihan. Contohnya, kalau kamu sholat zuhur sekarang, saya paksa kamu makan atau minum khamar. Emang dia kedemenannya minum khamar, itu nggak jadi itu. Kalau kamu sholat zuhur, saya paksa kamu untuk makan daging yang diharamkan, daging babi contohnya. Itu mah memang kedemenannya dia makan daging babi misalkan. Maka itu tidak jadi uzur. Jadi orang kalau dipaksa oleh atasannya di dalam segala situasi yang tertentu seperti yang telah disebutkan dengan 4 syarat tadi, maka dia boleh mengakhirkan sholat, bahkan melewatkan sholat zuhur atau sholat asar misalkan, atau sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, dengan sebab dia dipaksa dan dia memunculkan mudarat yang baru. Ditambah dua lagi yaitu tadi kan ada 4, lupa, tidur, jamak, dipaksa, yaitu adalah liman khofa fawatal wukuf bi Arafah. Karena ketika kita pengen naik haji, ketika kita pengen wukuf ketika haji, kalau kita sholat isya dulu atau kalau kita sholat zuhur dulu nih, kalau kita sholat asar dulu, nyampe di Arafah kita sudah kelewatan waktu, sudah ganti waktu dari tanggal 9 ke tanggal 10. Gantinya waktu tanggal 9 ke tanggal 10 menurut Hijriyah kan ba'da maghrib. Ini udah pengen mepet nih. Akhirnya kita nggak sholat asar. Didahulukan tidak sholat asar kalau pengen masuk di dalam wukuf di Arafah. Sebegitu pentingnya wukuf di Arafah. Jadi boleh sholat zuhurnya ntar qadha ba'da maghrib. Yang penting kita dapat wukuf dulu. Kalau wukuf kan sedetik juga jadi Pak. Wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Walimun qidhi musyrifin alal halak, dan orang-orang yang menyelamatkan nyawa orang-orang lain. Contohnya yang paling real adalah dokter. Dokter nih harus operasi, kalau nggak harus mengoperasi seorang pasien, kalau nggak dioperasi segera, ini nyawa pasien nggak ketolong. Si dokter tidak perlu bertanya, ini agamanya siapa? Agamanya apa? Ini orang suka sholat apa enggak? Nggak perlu. Sebab memang ada prinsip Pak. Orang tarikus sholat yang sering meninggalkan sholat tidak dianggap orang mulia. Kita semua nih Pak, kita semua secara prinsip orang mulia. Bani Adam itu orang mulia. Mayatnya Bani Adam, mayatnya manusia itu tidak boleh diperlakukan seperti binatang, masukin karung lempar. Nggak boleh. Ada orang pengen kecelakaan di jalan, lagi nyebrang, pengen ditabrak mobil, harus kita tolong. Tanpa nanya agama, tanpa nanya suku, tanpa nanya ras. Karena pada prinsipnya Bani Adam, manusia itu dimuliakan. Tapi nanti tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, dan kita tahu dia tarikus sholat, kita tahu dia meninggalkan sholat, ghairu musyrif. Tuh, sebegitu beratnya. Ghairu musyrif, tidak dianggap mulia. Kalau dia mau kecelakaan, bodoh amat, dia suka ninggalin sholat sih, begitu. Kalau menurut hukum fikih, beda nanti dengan menurut hukum apa? Hukum adat atau hukum sosial gitu ya. Jadi kalau dokter belum sholat zuhur, baru pengen sholat, tiba-tiba dipanggil, dok, pasien ada yang kritis, butuh segera ditangani. Tinggalkan dulu sholat zuhurnya, tangani dulu pasien untuk menyelamatkan nyawa pasien. Udah selesai menyelamatkan nyawa pasien, langsung qadha sholat zuhurnya. Pasien meninggal, dokternya ikut meninggal. Dia tidak dianggap orang yang meninggalkan sholat. Fa'amruhu ilallah. Bagaimana sholat zuhur yang ketinggalan itu? Fa'amruhu ilallah. Urusannya kepada Allah. Insya Allah dimaafkan orang model begitu. Jadi demikian kita membahas tentang uzur sholat. Bagaimana situasi-situasi yang membolehkan kita untuk atau memaafkan kita untuk tidak sholat pada waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan untuk institusi kita BPJS Ketenagakerjaan, juga Yayasan Al-Maghfirah senantiasa mendapatkan keberkahan dan kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpinnya diberikan keberkahan, para pegawainya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.